Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alki Ardabili, mahasiswa semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan nomor induk mahasiswa yaitu CMR 0190092. Saya akan menjelaskan penyakit berbasis lingkungan dengan contoh penyakit yaitu penyakit kolera. Langsung saja. Penyakit kolera merupakan penyakit saluran pencernaan yang sifatnya menular. Penyakit kolera ini disebabkan oleh virus Vibrio cholerae. Bakteri ini biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum yang telah terkontaminasi. Karena sanitasi yang tidak memenuhi standar, selain melalui air minum juga, bakteri Vibrio cholerae ini masuk ke dalam saluran pencernaan melalui makanan yang tidak dimasak dengan benar. Kolera adalah salah satu penyakit infeksi akut yang menyerang usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang ditandai dengan diare parah dan muntah-muntah. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, orang yang terserang kolera dalam waktu 24 jam akan sangat banyak kehilangan cairan, dehidrasi yang akhirnya beresiko fatal untuk dirinya sendiri. Gejala yang paling menonjol dari kolera adalah cairan yang dikeluarkan melalui tinja itu jumlahnya besar sekali sehingga tidak diganti dengan cepat akan terjadi dehidrasi. Selanjutnya yaitu ada trias epidemiologi penyakit kolera. Yang pertama ada agen. Agen di sini yaitu bakteri Vibrio cholerae. Bakteri Vibrio cholerae masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Nah, si bakteri ini akan mengeluarkan enterotoksin di dalam tubuh seseorang pada bagian saluran usus, sehingga menimbulkan diare disertai muntah yang akut dan sangat hebat, dan berakibat seseorang dalam waktu hanya beberapa hari akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya sehingga mengalami dehidrasi. Selanjutnya yaitu ada host di sini yaitu manusia itu sendiri. Nah, jika tinggal serumah dengan penderita kolera, risiko Anda terpapar penyakit ini bisa semakin besar. Ketika Anda serumah dengan penderita penyakit kolera, kemungkinan pertukaran bakteri penyebab kolera sangat mudah terjadi lewat makanan dan minuman. Contohnya, jika Anda makan, minum pakai alat makan dengan penderita kolera, nah itu tuh risiko terpapar penyakitnya tuh bisa semakin besar. Maka dari itu, pakai alat makan sendiri-sendiri saja. Selanjutnya yaitu ada environment. Nah, environment di sini yaitu air. Air yang sudah terkontaminasi ini biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum karena sanitasi yang tidak memenuhi standar. Selain melalui air minum yang terkontaminasi, bakteri Vibrio cholerae juga masuk ke dalam saluran pencernaan melalui makanan yang tidak dimasak dengan benar. Maka dari itu, sebaiknya disarankan untuk minum itu untuk minum itu mendingan masak air ya sampai mendidih. Terus juga untuk makanan itu sendiri disarankan untuk tidak memakan makanan yang mentah. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana proses interaksi manusia sehingga dapat mengalami penderita kasus penyakit kolera. Nah, penyakit kolera ini, bakteri Vibrio cholerae akan menetap di tinja orang yang terinfeksi selama 7-14 hari. Oleh karena itu, meskipun tidak merasakan gejala apapun, penderita masih bisa menularkan penyakit tersebut ke orang lain melalui kotoran yang terkontaminasi. Hanya sekitar dari 1 dari 10 orang yang terinfeksi menunjukkan tanda dan gejala. Biasanya gejala akan muncul dalam 24 sampai 48 jam setelah terpapar oleh bakteri. Selanjutnya yaitu bagaimana upaya dasar kesehatan lingkungan yang dapat diterapkan dalam permasalahan ini.
Kolera mungkin memang sudah jarang ditemui apabila Anda tinggal di lingkungan yang bersih dan memiliki sistem sanitasi yang baik. Namun, masih ada kemungkinan Anda terinfeksi bakteri Vibrio cholerae, terutama jika Anda bepergian ke tempat dengan sanitasi yang buruk atau negara yang kasus koleranya tinggi. Anda dapat mencegah hal tersebut terjadi dengan melakukan beberapa perubahan seperti mencuci tangan memakai sabun dan air, pastikan minum dari sumber air yang bersih, makan makanan yang benar-benar matang, hindari konsumsi makanan yang mentah, dan pilih jenis buah dan sayur yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu ada peran teori simpul dalam terjadinya penyakit kolera. Nah, simpul pertama yaitu sumber penyakit. Nah, sumber penyakitnya yaitu bakteri. Bakteri yang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan dan minuman. Nah, selanjutnya yaitu simpul kedua ada media transmisi, yaitu air yang terkontaminasi. Nah, air yang terkontaminasi ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum yang telah terkontaminasi atau gara-gara sanitasi yang tidak memenuhi standar. Yang ketiga yaitu ada perilaku pemajan. Nah, perilaku pemajannya yaitu manusia. Seperti apa yang saya katakan tadi, jika kita tinggal serumah dengan penderita kolera, risiko terpapar penyakit ini bisa semakin besar. Selanjutnya yaitu ada skema konsep berdasarkan teori simpul. Simpul pertama yaitu ada Vibrio cholera. Nah, dia itu kan hidup bebas di dalam air ya. Nah, simpul keduanya yaitu ada air. Nah, itu tuh bisa air sungai atau air sumur gitu kan. Terus simpul ketiganya itu diminum atau dimakan atau makan gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu manusia makan makanan minuman yang sudah terinfeksi. Nah, kalau misalkan makanan minuman yang sudah terinfeksi, bakteri kan otomatis sudah masuk. Nah, kalau misalkan bakteri sudah masuk ke dalam pencernaan manusia, yaitu ada masalah pencernaan, lalu ada masalah baru di feses. Jika bakteri sudah masuk juga, nah itu tuh biasanya kalau misalkan sudah ada masalah pencernaan, nah itu tuh biasanya langsung menular. Proses patogenesis penyakit kolera. Patogenesis merupakan proses perkembangan penyakit atau patogen, termasuk setiap tahap perkembangan rantai kejadian yang menuju kepada terjadinya patogen tersebut, dan serangkaian perubahan struktur dan fungsi setiap komponen yang terlibat di dalamnya. Nah, simpul pertama yaitu sumber penyakit, simpul kedua yaitu media transmisi penyakit, simpul ketiganya yaitu perilaku pemajan, simpul keempatnya yaitu kejadian penyakit. Teori simpul penyakit kolera yaitu simpul pertama sumber penyakit kolera adalah bakteri Vibrio cholerae. Simpul kedua yaitu media transmisi penyakit kolera adalah air. Simpul ketiga yaitu perilaku pemajan, yaitu melalui tempat makan yang dipakai dengan bersamaan oleh penderita. Simpul keempatnya atau simpul yang terakhir yaitu kejadian penyakit kolera. Seseorang terkena penyakit apabila terkena masalah pada pencernaan lalu diare yang terus-menerus. Baik, sudah selesai penjelasan saya mengenai penyakit berbasis lingkungan dengan topik penyakit kolera. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.